Kenapa sebegitu mudah? Kita langsung tanya ke Pak Martinus. Pak, yang di 72 misalnya, dia ngelihat konten-konten yang terafiliasi dengan ekstremis-ekstremis, dia terinspirasi. Kalau yang ini, yang perekrutan 100 orang lebih ini juga yang jadi pertanyaan, kenapa bisa mudah jadi tertarik ya Pak ya? Apa yang dilakukan sama perekrut itu Pak? Ideologinya macam apa? Karena kan kalau direkrut nggak mungkin langsung dibilang, ayo kamu jadi teroris ya. Kan nggak begitu Pak bahasanya ke anak-anak. Apa yang dilakukan Pak? Ya, untuk menjawab itu mungkin saya membangun tiga pertanyaan, justru 3 argumen ya. Yang pertama, apa yang diajarkan, kontennya apa? Yang kedua, bagaimana mengajarkan, dan yang ketiga, kondisi psikologis apa sehingga anak-anak itu terpapar. Itulah yang 3 pertanyaan ini menjadi satu bangunan argumen yang harus kita pecah secara bersama-sama. Jadi kalau kita berbicara tentang ISIS, kita sudah tahu dari dulu bagaimana dia membangun ideologinya, bagaimana ideologi negara-negara yang punya bercirikan suatu keyakinan, lalu kemudian ada hal yang lebih mendasar lagi, bagaimana hubungan-hubungan antara ideologi itu lalu kemudian membawa dia kepada ruang yang lebih menghubungkan dia dengan Tuhan, dengan pencipta, dengan cara-cara yang lebih spesifik ya, kalau menurut dalam tanda petik ekstrim lah, berbeda dengan jalur yang lebih yang normal lah, ajaran-ajaran yang baik, lebih baik ya, mereka menggeserkan itu lalu ke yang lebih ekstrim lah, kira-kira seperti itu. Semua radikalisme dalam semua aliran keagamaan itu ada. Mereka mencari jalan-jalan yang lebih ekstrim, yang lebih eksklusif. Baik. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana? Ya itu kembali lagi, bagaimana mereka melihat, pertama mereka melemparkan dulu doktrin, lalu kemudian kira-kira ada yang menangkap, lalu kemudian intens untuk berhubungan secara individu, lalu membawa mereka ke ruang yang lebih kuat. Kira-kira seperti itu. Ada doktrin dan juga cara komunikasi yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak itu sehingga kemudian diilhami oleh anak-anak itu ya Gloria. Nah, kalau ini kan sudah terlanjur terjadi, ada perekrutan 110 anak. Nah, untuk Pak Baidowi sebagai pengamat pendidikan ini, bagaimana kita memulihkan anak-anak yang sudah terpapar dengan isu radikalisme ini? Singkat saja Pak. Ya, deradikalisasi. Jadi program deradikalisasi itu kan bisa menyasar satu, gurunya, yang kedua orang tuanya secara teknis. Saya kira misalkan kasus SMA Negeri 72 ini ya jadi harus sesegera mungkin pihak sekolah itu melakukan komunikasi aktif dengan orang tua. Semuanya tanpa pandang bulu dan lebih intens gitu, lebih sering. Jangan orang tua dipanggil hanya dalam 1 semester sekali, mungkin 1 bulan tuh bisa 1 kali. Jadi ada sesi-sesi khusus, dan itu kalau di sekolah Sukma misalkan kita mempraktekkan apa yang disebut dengan manajemen konflik berbasis sekolah gitu. Jadi kita tahu nih drenase kekerasan, potensi-potensi kekerasan itu ada di mana. Nah itu dibangun bersama kesadarannya itu antara orang tua dengan siswa dan juga dengan para guru. Itu secara teknis sebetulnya mudah sekali untuk dilatihkan gitu. Sebenarnya mudah begitu, tapi memang sinergitasnya itu yang kemudian sulit ya Pak ya. Itu yang jadi PR antara sekolah, keluarga, sampai harus ada kebijakan dan aturan yang benar-benar bisa diimplementasikan ya Pak. Baik, kami mohon maaf karena waktunya mungkin terbatas. Satu lagi gini Jason. Apa Pak? Singkat saja Pak. Ya, saran saya itu kembalikan kurikulum itu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana sekolah itu memiliki kesempatan untuk memandirikan diri mereka gitu loh, secara sosial maupun secara pedagogis. Nah itu yang saya kira sekarang sudah mulai hilang gitu ya. Baik, itu mungkin bisa jadi suara yang mungkin bisa didengar. Mohon maaf karena waktu kita terbatas, kita mungkin bisa diskusi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Ahmad Baidowi dan juga Pak Martinus Sukom telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.